kedua, pengertian penilaian. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Penilaian merupakan integral dari pembelajaran matematika dan memberi kontribusi yang signifikan pada pembelajaran matematika. Oleh sebab itu, guru juga harus merencanakan penilaian yang akan digunakan sebagai bagian dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, Cronlund dan Dean mendefinisikan tentang sebuah penilaian sebagai suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang siswa atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Asis, yang dimana pertanyaannya hambatan evaluasi dan cara mengatasinya. Yang pertama, hambatan dalam proses evaluasi dapat muncul dari berbagai faktor, mulai dari kurangnya data yang akurat hingga bias subjektif. Berikut adalah beberapa hambatan umum dalam evaluasi dan cara mengatasinya. Yang pertama, kurangnya data yang akurat. Evaluasi yang tidak didukung oleh data yang valid dan akurat dapat menghasilkan hasil yang tidak dapat diandalkan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memastikan bahwa data yang ia gunakan dalam evaluasi berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan. Kedua, bias subjektif. Bias subjektif dapat mempengaruhi objektivitas evaluasi. Untuk mengurangi bias ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan waktu, tenaga, dan anggaran dapat menjadi hambatan dalam proses evaluasi. Untuk mengatasi hal ini, perencanaan evaluasi yang cermat dan alokasi sumber daya yang tepat diperlukan. Yang keempat, ketidakjelasan tujuan evaluasi. Tanpa tujuan evaluasi yang jelas, proses evaluasi dapat kehilangan arah dan akhirnya tidak memberikan hasil yang bermakna. Pastikan tujuan evaluasi telah ditetapkan dengan jelas sejak awal. Yang kelima, ketidakmampuan mengidentifikasi kriteria evaluasi yang tepat. Identifikasi kriteria evaluasi yang tepat sangat penting untuk mengevaluasi kinerja atau hasil dengan benar. Pastikan kriteria evaluasi telah ditentukan dengan jelas dan relevan dengan tujuan evaluasi. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Proses evaluasi dapat menjadi lebih efektif dan menghasilkan hasil yang lebih bermakna. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tatsman, yang dimana pertanyaannya, penilaian terhadap siswa yang pintar tapi akhlaknya kurang dengan siswa bodoh tapi akhlaknya baik. Penilaian terhadap siswa yang pintar namun memiliki akhlak yang kurang baik dan siswa yang kurang pintar namun memiliki akhlak yang baik seringkali menimbulkan dilema dalam dunia pendidikan. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang dapat dipertimbangkan dalam penilaian kedua tipe siswa tersebut. Yang pertama, siswa pintar namun akhlak kurang baik. Yang poin pertama, penting untuk memahami bahwa pendidikan tidak hanya tentang prestasi akademis, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Perlu dilakukan pendekatan yang holistik dalam mendidik siswa agar tidak hanya unggul dalam hal akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Diperlukan kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada siswa agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki akhlak yang baik. Yang kedua,
siswa kurang pintar namun akhlak baik. Meskipun siswa tidak unggul dalam prestasi akademis, memiliki akhlak yang baik adalah nilai yang sangat berharga. Perlu diapresiasi dan diakui nilai-nilai positif yang dimiliki siswa dalam hal akhlak yang baik. Dapat dilakukan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran untuk membantu siswa berkembang secara holistik, termasuk dalam hal akademis dan sosial. Dalam penilaian kedua tipe siswa tersebut, penting untuk mempertimbangkan bahwa setiap individu memiliki potensi dan nilai yang berbeda. Pendekatan yang penuh empati, pembinaan yang tepat, dan pembelajaran yang inklusif dapat membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh, baik dalam hal akademis